Tahukah kamu, yang kita lihat seperti serabut kusut ini adalah pembuluh darah pada tubuh kita. Pembuluh darah manusia sangatlah menarik. Pembuluh darah sangat penting untuk memastikan organ dan jaringan Anda mendapatkan oksigen dan nutrisi yang mereka butuhkan untuk bekerja. Darah di tubuh kamu terus mengalir. Mereka mampu membawa sejuta barel atau sekitar 159 juta liter darah seumur hidup. Setiap hari, jantung kamu memompa sekitar 1.800 galon darah melalui pembuluh darah ini. Mungkin truk BBM yang berkumpul di lapangan sepak bola pun belum mencukupi itu. Meskipun pembuluh darah relatif kecil dan kusut, jaringannya sangatlah panjang. Faktanya, jika diletakkan dalam satu garis, mereka akan berukuran lebih dari 62.137 mil atau sekitar 100.000 kilometer panjangnya. Mengingat bahwa keliling bumi adalah 24.873,6 mil, menurut NASA, itu berarti pembuluh darah Anda bisa mengelilingi bumi lebih dari 2 kali. Nah, yang kita kenal sebagai sumbatan atau plak itu, istilah medisnya adalah plak aterosklerosis. Isinya, kontennya apa sih plak itu? Banyak orang berpikir plak itu cuma isinya hanya kolesterol atau lemak. Sebenarnya jauh lebih kompleks, sahabat jantung sehat. Jadi plak itu komposisinya banyak. Memang betul ada lemak dan kolesterol, tapi juga ada kalsium dan substansi-substansi lain di dalam darah itu sendiri. Penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya plak aterosklerosis. Dengan kita mengetahui terjadinya proses tersebut, maka kita juga akan mengerti bagaimana cara mengobati plak aterosklerosis. Proses terjadinya plak ini bukan menempel di dalam pembuluh darah seperti yang banyak orang perkirakan, tetapi proses terjadinya plak adalah bertumbuh secara perlahan-lahan, yang membutuhkan waktu cukup lama, bukan hanya berbulan-bulan, tapi bertahun-tahun. Sebenarnya plak ini sudah ada di dalam tubuh setiap manusia sejak usia dini, yaitu sekitar akil balik atau usia remaja. Dan kalau kita punya penyakit-penyakit tertentu atau kebiasaan hidup yang tidak sehat, seperti misalnya merokok, kegemukan, kurang olahraga, dan penyakit seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi, kencing manis atau diabetes, dan kadar kolesterol yang tinggi, maka proses terjadinya plak ini akan jauh lebih dipercepat. Video ini dengan sangat jelas menggambarkan proses terjadinya plak aterosklerosis. Bukan menempel seperti yang kita kira, tetapi bertumbuh secara perlahan-lahan. Ini gambar daripada pembuluh darah koroner yang normal. Kita lihat dinding pembuluh darah terdiri dari beberapa lapis. Dan plak itu bertumbuh mulai dari bagian tengah dinding pembuluh tersebut. Dengan bertambahnya waktu dan usia, disertai dengan penyakit tertentu dan pola hidup yang tidak sehat, pertumbuhan plak akan jauh lebih dipercepat, sehingga lubang pembuluh darah menjadi lebih sempit. Dengan demikian, aliran darah ke otot jantung menjadi berkurang. Itu tadi semua mengenai plak aterosklerosis dan proses terjadinya. Nah, apa saja penyebabnya, gejalanya, dan yang paling penting bagaimana cara mengobatinya? Halo Dokter Utoyo, apa kabar? Baik. Dok, aku hari ini nanya-nanya dikit ya. Apa aja sih penyebab terjadinya sumbatan atau plak? Nah, sampai hari ini penyebab pasti daripada terjadinya sumbatan atau plak itu belum diketahui dengan jelas. Nah, dalam istilah medis kita kenal sebagai faktor resiko. Apa maksudnya faktor resiko? Kalau si orang tersebut atau pasien tersebut memiliki faktor-faktor yang nanti akan saya sebutkan, nah, resiko terjadinya plak itu jauh lebih besar. Nah, faktor resiko ini dibagi dua. Yang pertama, faktor resiko yang tidak bisa dirubah. Yang kedua, faktor resiko yang bisa dirubah. Nah, faktor resiko yang tidak bisa dirubah apa saja? Nah, saya sebut kepada pasien sering nasib. Kan kita nggak bisa rubah, ya kan? Yang pertama, misalnya apa? Usia. Tentu dong, usia makin tua pasti terjadinya plak itu lebih besar. Yang kedua, genetik, keturunan. Kalau kita lahir di satu keluarga yang orang tuanya, kakek neneknya, semua terkena serangan jantung atau mati mendadak, ya anak-anak keturunannya juga pasti resikonya akan lebih besar untuk terkena serangan jantung. Yang ketiga, gender, yaitu apa? Pria dan wanita. Nah, ini kalau usia di bawah 50, itu laki-laki jauh lebih besar dibanding wanita. Tetapi kalau udah usia di atas 50, kurang lebih 50, apa maksudnya? Wanita bisa mencapai usia menopause di atas 50 tahun. Nah, ketika si wanita mencapai usia menopause, di mana hormon estrogennya sudah tidak ada atau minimal, maka resiko si wanita akan sama besar dengan si pria. Nah, itu faktor-faktor yang tidak bisa dirubah kan? Gitu. Nah,
Nah, yang kedua faktor-faktor yang bisa dirubah. Apa? Berarti kita bisa mengintervensi, kita bisa mengobati. Baik itu maupun pola hidup, olahraga, maupun dengan obat-obatan. Yang paling banyak nomor satu, yang paling sering, yaitu apa? Kencing manis atau diabetes. Nah, penyakit diabetes ini kita kenal sebagai the great imitator. Apa maksudnya? Si penipu yang ulung. Karena proses plak pada pasien-pasien diabetik itu bisa terjadi di seluruh pembuluh darah, dari kepala sampai kaki. Makanya orang diabetes itu bisa kena tersumbat itu dari stroke, jantung, sampai ke pembuluh darah di kaki. Yang kedua yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ketiga, merokok. Yang keempat adalah kadar kolesterol darah yang tinggi, terutama LDL yang kita kenal sebagai dengan bad kolesterol atau yang jahat. Yang kelima yaitu obesitas atau kegemukan, dan yang terakhir itu kurangi olahraga. Wah, banyak sekali penyebabnya, Dok. Kalau gitu, bisa dicegah nggak ya, Dok, sumbatannya? Nah, seperti tadi saya sudah sebutkan, terus terang nih, sulit, hampir tidak mungkin. Kenapa? Karena penyebab pasti tidak diketahui. Faktor risiko itu bukan penyebab, bicara kemungkinan. Makanya sebagian kecil pasien penderita penyakit jantung koroner atau serangan jantung atau yang mati mendadak, dia tidak ada faktor risiko. Dia tidak diabetik, dia tidak merokok, dia punya pola hidup yang sehat, toh dia masih bisa kena penyakit jantung atau serangan jantung. Wah, kalau gitu gimana mencegahnya, Dok? Nah, kita tidak bisa mencegah satu penyakit kalau kita tidak tahu penyebabnya. Karena itu untuk kasus sumbatan untuk plak ini penting sekali yang namanya deteksi dini atau medical check up. Jadi sebelum plak itu memberikan komplikasi yang fatal yaitu serangan jantung atau mati mendadak, kita sudah deteksi plak itu dan kita lakukan pengobatan sebelum menjadi serius.